Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 98. Dan Salma mengangguk. Meskipun setelah itu dia ingin memotong kepalanya yang sudi saja mengangguk. Padahal dia ingin menggeleng dengan keras agak 10 atau 20 kali. Dan sore itu, mereka memang pergi ke sana. Ke tempat perempuan bernama Mei Mei itu. Salma jadi heran ketika si bungsu membawanya ke sebuah pemakaman kaum di Tarok. Pekuburan itu terletak dalam paluhan hutan bambu. Dan, di sebuah pusara, si bungsu berhenti. Salma tegak di sisinya. "Mengapa kita kemari?" tanyanya pelan sambil menutupi kepalanya dengan kerudung. "Engkau ingin mengenal Mei Mei bukan? Disinilah dia. Dalam pusara ini, dia meninggal setelah diperkosa bergantian oleh selusin tentara Jepang." Salma merasa tubuhnya menggigil. Dia berpegang ke tangan si bungsu. Dan si bungsu menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Mei Mei. Bagaimana penderitaan gadis itu semasa hidupnya. Dan dengan jujur juga menceritakan bahwa mereka telah berniat menikah, namun maut lebih duluan menjangkaukan tangannya. Salma menangis terisak-isak. Si bungsu menunjukkan pula 3 pusara lainnya. Masing-masing pusara Datuk Penghulu, kusir bendi yang ternyata intel Republik itu. Kemudian pusara istri Datuk itu dan pusara si Upik, anak gadisnya yang meninggal malam itu di tangan kebiadaban tentara Jepang. Lama mereka terdiam. Kemudian Salma membersihkan keempat pusara itu bersama si bungsu. Gadis itu mencari sepohon bunga kemboja, mematahkan dahannya yang berbunga lebat, menancapkannya di pusara Mei Mei. "Terima kasih Salma, kau baik sekali," kata si bungsu. Salma menghapus air matanya. Si bungsu memeluknya dalam tiupan angin sore yang semilir. Tak ada ucapan yang keluar, namun Salma merasakan pelukan itu alangkah membahagiakan. Kukuh dan tenteram. Dia ingin berada di sana, dalam pelukan yang membuat hatinya berbunga itu untuk selama hidupnya. Suatu hari, ketika dia kembali duduk di beranda depan, dia melihat dan mendengar derap sepatu tentara. "Salma," katanya memanggil ketika melihat 6 orang serdadu Jepang lewat di depan rumah dengan bedil di tangan. Salma datang ke beranda depan. Mereka selalu lewat di jalan-jalan kota sejak kemerdekaan. Ya, mereka mengadakan patroli. Setiap hari mereka patroli 3 kali. Mengitari kota, memasuki jalan-jalan kecil, dan setiap regu patroli terdiri dari 6 orang. Begitu terus tiap hari. Si bungsu mengangguk-ngangguk. Dan dia berpikir lagi tentang rencananya beberapa hari yang lalu. Rencana yang disusun untuk membuat sebuah pembalasan. Rencana gila, tapi dia berniat untuk melaksanakannya. "Kalau Bapak pulang, katakan saya pergi jalan-jalan," si bungsu berkata sambil mengambil samurainya. Salma jadi tertegun. Ada firasat tak enak menyelusup di hatinya. Katakanlah semacam rasa cemas. Dia ingin mencegah anak muda itu untuk tak pergi. Tapi dia yakin, anak muda itu tak tercegah. Udah, hanya itu yang mampu diucapkan ketika si bungsu sudah sampai di jenjang. Si bungsu berhenti, menoleh ke belakang. Gadis itu menatapnya dengan sinar mata yang sulit untuk diartikan. Lembut dan dalam, seperti teluk yang damai di mana kapal-kapal berlabuh. "Hati-hatilah," akhirnya ucapan itulah yang terlontar dari bibirnya. Namun dari matanya banyak sekali ucapan yang tersirat. Si bungsu menaiki lagi anak tangga yang dia turuni sebanyak 2 buah. Dia pegang tangan Salma, menggenggamnya. "Terima kasih Salma," kemudian dia berbalik, buru-buru menyusul serdadu Jepang tadi. Salma menatapnya hingga lenyap di balik tikungan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 99. Ke-6 serdadu Jepang itu sudah memutari separuh kota Bukit Tinggi. Regu patroli jalan kaki itu dipimpin oleh seorang shocho, sersan mayor. Ke-6 mereka tak seorang pun yang memakai samurai. Shocho memakai pistol di pinggangnya. Sementara 5 orang lagi, yang terdiri serdadu-serdadu berpangkat Itohei, prajurit 1, 3 orang dan berpangkat Jotuhei, prajurit kepala, 1 orang. 1 orang lagi adalah wakil komandan dengan pangkat Heicho, kopral. Kelima mereka memakai bedil panjang lengkap dengan sangkur terhunus di ujung bedilnya. Mereka tengah lewat di dekat penghentian bendi tak jauh dari jenjang gantung yang melintasi jalan, yang menghubungkan pasar Telang dengan pasar bawah, ketika tiba-tiba saja seorang anak muda menghadang mereka. Shocho yang memimpin regu itu jadi gusar melihat anak muda yang tegak bertolak pinggang di depannya.
Dengan tangan kanannya ia dorong anak muda itu. Sebenarnya, kalau saja mereka tidak kalah perang dengan sekutu, anak muda ini barangkali telah dia tampar. Atau dia tangkap dan diseret ke markas. Tapi kini situasi sudah berbeda jauh. Mereka adalah tentara yang kalah. Makanya mereka cukup hati-hati. Minggir, katanya sambil mendorong. Namun saat itulah yang ditunggu anak muda yang tak lain daripada si bungsu. Samurainya bekerja dan tangan yang mendorongnya tiba-tiba dibabat putus hingga ke batas siku. Shoucho itu memekik. Kelima anggota regunya terkejut dan siap untuk mengadakan pembalasan. Namun keadaan sudah diperhitungkan si bungsu. Dia sudah mengira bahwa rencananya itu rencana gila. Tapi dia merasa kasihan pada pejuang-pejuang yang selalu kalah dalam tiap penyergapan di luar kota. Begitu tangan sersan mayor itu putus, dia menyergap tubuhnya dari belakang. Kemudian seperti dia mengancam Mayor Akiyama di Birugo dahulu, begitu pula lah yang dia perbuat kini. Sersan itu dia ancam dengan melekatkan mata samurainya ke lehernya. Letakkan seluruh bedil kalian di tanah, kalau tidak saya sembelih komandan kalian ini. Lekas, si bungsu menghardik. Kelima serdadu itu tersurut. Mereka jadi ngeri melihat darah yang menyembur dari tangan sersan yang putus itu. Sersan itu memekik dalam bahasa Jepang agar anak buahnya meletakkan bedil. Dan keenam serdadu itu segera menyadari bahwa yang menghadang mereka itu adalah si bungsu. Anak muda yang ditakuti itu, yang telah lolos dari tahanan di dalam terowongan dahulu. Menyadari bahwa yang mencegatnya adalah si bungsu, keenam mereka benar-benar tak mampu berkutik. Dan kelima serdadu itu mencampakkan bedil mereka ke tanah. Meski hari itu bukan hari balai, bukan Sabtu dan Rabu, namun orang tetap ramai ke pasar. Dan dalam waktu sebentar saja, tempat itu telah dikerumuni orang. Penduduk melihat makin lama makin ramai dari kejauhan. Kalian tanggalkan pakaian kalian semua. Cepat, si bungsu berteriak lagi. Dan tanpa menunggu perintah kedua, mereka berlomba menanggalkan baju dan celana dinasnya. Nah, kini dengarkan baik-baik. Katakanlah pada Letnan Kolonel Akiyama bahwa si bungsu mencarinya. Pergilah cepat, berkata begini, dia mendorong tubuh sersan mayor yang dia ringkus tadi. Sersan mayor itu terjajar, kemudian melangkah menjauh. Pergilah sebelum saya berubah niat, kata si bungsu. Yang lima mundur menjauh, sersan itu juga. Namun si sersan kini mempunyai niat lain. Si bungsu ternyata lupa melucuti senjata pistol di pinggangnya. Kini jarak mereka ada 10 depa. Bukankah samurai si bungsu tak berdaya dalam jarak begitu? Dia pasti bisa menghajar anak muda itu. Maka dengan perhitungan begini, tiba-tiba tangan kirinya mencabut pistol di pinggang. Bagero, bungsu jahanam, kubunuh kau, teriaknya begitu pistolnya keluar dari sarangnya. Dan kelima serdadu Jepang yang lain pada berhenti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 100. Mata si bungsu tiba-tiba menyipit. 10 depa. Dia perhitungkan jarak itu. Berapa kalikah dia harus bergulingan maka sampai ke Jepang yang pontong tangannya itu? Atau dia lemparkan sajakah samurainya dari sini? Peluru pistol itu pasti lebih cepat. Perhitungan ini diambil dalam waktu yang hanya 2 detik. Sebab pistol itu sudah akan diangkat untuk ditembakkan. Penduduk pada terpekik dan mundur. Dan saat itulah tubuh si bungsu bergulingan di tanah. Lompat tupai, 3 kali, 4 kali bergulingan tiba-tiba dia dengar letusan. Kakinya terasa panas, luka. Saat itulah dia bangkit. Sebuah letusan lagi, dan rusuknya terasa pedih. Luka, jaraknya masih 4 depa. Samurainya tiba-tiba keluar dan melayang. Krip, lemparannya tepat mengenai jantung sersan mayor itu. Tertancap hingga ke hulunya dan tembus terjulur panjang di bahagian punggung. Sersan itu berusaha menarik pelatuk pistolnya. Namun tubuhnya terkulai tiba-tiba. Jatuh, dan mati. Si bungsu cepat memburu, menyentakkan samurai itu dan menatap 5 Jepang yang hanya bercelana kolor di depannya. Kelima Jepang itu tiba-tiba balik kanan dan ambil langkah 1000. Lari, jangan lupa sampaikan pada Akiyama, saya mencarinya. Si bungsu berteriak. 2 orang tentara Jepang saking takutnya sambil berlari itu lalu mengiyakan. Angguk ketakutan, si bungsu melihat kaki dan rusuknya yang pedih tadi. Hanya luka tergores. Tak parah. Meski darah mengalir cukup banyak. Jika ada di antara kalian pejuang bawah tanah, ambillah bedil ini dan pergi cepat sebelum Jepang tiba. Dia berkata,
Sunyi sejenak, dan tiba-tiba saja 4 lelaki berkain sarung di bahunya muncul ke tengah. Mengambil senjata-senjata dan pakaian yang ditinggalkan Jepang itu. Mereka menatap sejenak pada si bungsu. Kami sudah banyak mendengar tentang nama besarmu, anak muda. Dan hari ini kami lihat betapa nama besarmu itu tidak kosong semata. Terima kasih atas bantuanmu. Tuhan akan selalu melindungimu, salah seorang dari yang berkain dan bersebo yang berkumis dan bertubuh kekar berkata. Dan sehabis berkata begini, keempat mereka hilang di antara palunan manusia. Menyelinap di balik-balik rumah, dan lenyap entah kemana. Kalian menghindarlah dari sini, jangan sampai didapati Kempetai nanti. Si bungsu memberi ingat pada penduduk sambil berjalan cepat-cepat. Penduduk pun pada bertebaran menghindarkan diri. Namun beberapa orang masih tegak di sana menatap pada sersan yang mati itu. Dan saat itulah selusin lebih Kempetai telah mengepung tempat tersebut. Ada 6 orang lelaki, dan 3 orang perempuan yang tak sempat menghindarkan diri. Yang masih terlongo-longo menatap mayat sersan itu ketika Kempetai datang. Semua mereka ditangkap untuk pemeriksaan dan menanyakan kemana si bungsu dan siapa yang mengambil bedil yang ditinggalkan tadi. Kalau saja mereka mengikuti petunjuk si bungsu agar menghindar cepat dari sana, maka mereka tentulah tak usah dapat kesusahan ditangkap Kempetai. Tapi mereka tak dapat pula disalahkan sepenuhnya. Pertunjukan, seperti yang baru saja mereka lihat, di mana seorang pemuda Indonesia melawan dan menelanjangi tentara Jepang, seorang lawan 6 orang, dan pemuda Indonesia yang seorang itu menang pula, benar-benar belum pernah bersua dalam hidup mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 101. Bahkan mungkin takkan pernah lagi mereka menemuinya. Mereka sudah banyak mendengar dari mulut ke mulut, bahwa ada seorang anak muda yang bernama Si Bungsu, yang berasal dari Payakumbuh, dari kaki Gunung Sago, yang selalu berhasil membunuhi Jepang. Diam-diam, nama anak muda itu menjadi macam tokoh dongeng dan legenda kehidupan mereka. Kaum lelaki dan perempuan, tua dan muda, menganggap anak muda itu sebagai suatu tokoh pahlawan yang hanya hidup dalam zaman dongeng. Namun tiba-tiba saja, hari ini pahlawan dongeng mereka itu muncul. Dan kemunculannya tidak hanya sambil lenggang kangkung. Dia muncul lengkap dengan kemahirannya melucuti dan membunuh Jepang dengan samurainya. Dia muncul lengkap dengan kehebatannya memainkan samurai. Suatu kemunculan yang komplit seperti di dalam dongeng yang mereka dengan selama ini. Memang tak dapat disalahkan penduduk yang masih tetap tinggal di tempat kejadian itu. Barangkali mereka tak merasa rugi telah ditangkap Kempetai. Malah bila telah bebas, meski kena tampar 11-12 kali, kepada teman dan kenalan, kepada sanak famili, kepada anak cucu, mereka bisa menepuk dada. Bercerita tentang kehebatan si bungsu. Bercerita bahwa mereka ikut dalam aksi, membunuh dan menelanjangi 6 orang Jepang di dekat jembatan gantung itu bersama si bungsu. Bersama si bungsu, bayangkan kebanggaan yang akan mereka perdapat. Demikian selalu rakyat kecil. Harapannya tak pula besar, kecil saja, sekecil kehidupan mereka. Bagi mereka, kebanggaan-kebanggaan bertegur sapa atau berdekatan dengan tokoh yang dikagumi, sudah merupakan suatu kebahagiaan. Dan itu mereka perdapat hari ini. Peristiwa di dekat jembatan gantung itu segera menyebar seperti menelan lalang. Bersambung dari satu mulut ke mulut yang lain. Makin lama, kehebatan peristiwa itu makin menjadi-jadi. Ada yang bercerita bahwa pakaian kelima serdadu Jepang itu tanggal hanya karena bentakan si bungsu. Artinya, bentakan si bungsu mengandung tenaga dalam yang tangguh. Ada pula yang menceritakan bahwa dia melihat benar dengan mata kepala sendiri, betapa si bungsu tetap saja tegak ketika ditembak belasan kali oleh Kempetai itu. Setelah peluru pistol Kempetai itu habis barulah si bungsu beraksi dengan samurainya. Bukan main hebatnya cerita itu bertebar dan bersambung dari mulut ke mulut. Yang sejengkal jadi sedepa, namun begitulah selalu rakyat kecil. Jika mereka tidak mampu memperoleh yang besar-besar, bahkan memperoleh yang kecil sekalipun susah, maka mereka cukup merasa puas dengan hanya menceritakan sesuatu yang besar. Kurangnya membesar-besarkan peristiwa kecil. Bukankah itu termasuk juga suatu pekerjaan yang besar? Letnan Kolonel Akiyama mencak-mencak saking berangnya mendengar laporan kelima serdadu yang ditelanjangi itu. Mukanya merah padam, persis udang yang dibakar hidup-hidup. Kelima serdadu yang hanya bercelana kotok itu dia biarkan terus bercelana kotok. Tak dia biarkan memakai pakaian. Goblok,
Pandir, kalian tak punya otak, tak mampu melawan seorang anak ingusan yang hanya pakai samurai. Sialan, dan tangannya bekerja menampari kelima orang serdadunya itu. Puak, 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 Pak. Berkatintam tangannya mendarat datar di pipi, kepala dan tengkuk kelima serdadu itu. Kelima serdadu itu hanya dapat tegak dengan diam dan sikap sempurna. Masih untung mereka ditampar di sana dan dibiarkan berserawa kotok. Bagaimana kalau mereka diseret ke tahanan kemudian disiksa? Cukup banyak serdadu Jepang yang mengalami siksaan di bawah perintah Letnan Kolonel ini. Dia memang arsitek bidang siksa menyiksa. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 102. Tapi tiba-tiba Letnan Kolonel itu jadi terdiam pula. Dia ingat kembali kata-katanya barusan. Goblok, pandir, beruk. Kalian tak punya otak, tak mampu melawan anak ingusan yang hanya pakai samurai. Sialan, begitu ucapan makiannya sebentar ini. Dan dia jadi terdiam tertegak seperti patung justru mengingat kejadian di Birugo dahulu. Bukankah dia juga dibuat tak berkutik oleh ancaman samurai anak muda itu? Bahkan waktu itu dia justru punya kekuatan jauh lebih besar. Dia membawa hampir 30 orang serdadu. Tapi dengan kekuatan begitu, dia justru berhasil direndam anak muda itu dalam tebat. Bahkan Letnan atau ajudannya mati dibabat anak muda itu di depan matanya. Dia terdiam karena merasa malu. Dia baru saja memaki anak buahnya. Bukankah itu juga berarti memaki dirinya sendiri? Jahanam, pergi kalian dari hadapanku. Bagero, beruk semua, dia membentak sambil menendangi pantat anak buahnya yang 5 orang itu. Ada yang terpancar kentutnya kena tendangan itu. Selagi ada kesempatan, ketika diusir itu lebih cepat menghindar lebih baik pikir mereka. Dan kini tinggallah overstay itu sendiri. Terengah-engah dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Si bungsu sudah keterlaluan. Sudah melumuri kepala botakku dengan cirit, pikirnya. Dengan menelanjangi tentara Jepang di muka orang ramai, membunuh komandan regunya, kemudian berpesan pula agar menyampaikan ancaman pada Akiyama, bukankah itu sebuah tantangan yang tak alang kepalang? Oh Buddha, kalau saja bom atom tak meledak di Nagasaki dan Hiroshima, kalau saja Jepang tak bertekuk lutut pada sekutu, dia pasti sudah menyuruh menangkapi semua orang di bukit tinggi ini. Menangkapin mereka sambil memaksa buka mulut untuk menunjukkan di mana si bungsu sembunyi. Anak setan itu pasti dalam kota ini. Pasti, tapi di mana? Malangnya Jepang telah menyerah. Jadi kekuatan mereka tak begitu berarti lagi. Mereka harus banyak menekan perasaan. Tapi Akiyama bersumpah, dia harus menangkap dan membunuh si bungsu jahanam itu. Harus. Sebaliknya si bungsu juga bersumpah pada dirinya untuk menuntut balas pada Akiyama. Masih ingat dia betapa Letnan Kolonel itu, semasa dia masih berpangkat mayor, menghantam luka di bahunya. Lukanya dia tusuk dengan keempat jarinya sehingga jebol ke dalam. Bukan main sakitnya, tapi yang paling sakit perasaannya adalah ketika dia ketahui bahwa datuk penghulu mati dihantam samurai Akiyama. Inilah dendam yang harus dia balaskan. Membalas kematian datuk penghulu. Dan akhirnya kedua musuh bebuyutan yang saling membenci ini bertemu muka. Mereka bertemu dalam saat-saat yang menguntungkan bagi posisi si bungsu. Waktu itu ada suatu upacara di mana selain bala tentara Jepang, juga hadir anggota-anggota pejuang Indonesia dan anggota Gyugun. Tentara Jepang yang hadir sekitar 1 kompi, 100 orang. Pihak pejuang-pejuang Indonesia agak kurang, namun sudah mempunyai senjata agak komplit. Upacara itu berlangsung di depan asrama militer Birugo. Ada lapangan luas di depan markas itu. Upacara dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Fujiyama. Ketika upacara itu selesai, pasukan Indonesia sudah siap-siap untuk meninggalkan lapangan upacara. Demikian pula pasukan Jepang siap untuk kembali ke markas mereka yang terletak di belakang lapangan upacara itu. Saat itulah Akiyama tiba-tiba melihat seorang anak muda di antara puluhan penduduk sipil yang tegak di tepi lapangan melihat jalannya upacara itu. Bungsu, dia berseru dari tempat tegaknya. Semua orang terkejut. Termasuk Jenderal Fujiyama. Akiyama saat itu tengah bertindak sebagai komandan upacara. Dia masih tegak di titik putih tengah lapangan ketika dia menyebut nama si bungsu. Setiap tentara Jepang, setiap anggota Gyugun mengenal nama itu dengan baik. Makanya tentara yang sudah siap-siap untuk meninggalkan lapangan itu, segera tegak kembali di tempatnya. Jenderal Fujiyama sendiri juga tertegak di atas podium kehormatan. Demikian pula perwira-perwira Jepang lainnya.
Penduduk yang tegak di arah mana Akiyama menoleh pada surut dengan takut. Dan kini tinggallah di sana seorang anak muda. Memakai pantalon biasa, memakai baju gunting Cina dan sebuah tongkat di tangannya. Ya, sayalah ini, Akiyama. Anak muda itu berkata perlahan. Seruan-seruan tertahan terdengar dari mulut para serdadu Jepang. Sementara anggota-anggota Heiho, Gyugun, para pejuang lainnya dan penduduk pada berbisik. Akhirnya kau kudapatkan bungsu. Akiyama berseru lagi. Ya, saya memang datang untuk mencarimu. Si bungsu tak kalah gertak. Dan sebelum Akiyama mempergunakan kekuasaannya untuk memerintahkan menangkap dirinya, si bungsu cepat-cepat berkata dengan lantang. Sebagai seorang samurai, saya tantang Anda untuk bertarung sampai mati. Bertarung secara kesatria di hadapan semua yang hadir sebagai saksi. Itu kalau Anda memang benar-benar seorang samurai sejati, suaranya lantang. Bergema di udara yang begitu panas. Muka Akiyama jadi merah. Seluruh tentara Jepang jadi saksi untuk Tuan. Seluruh tentara Indonesia menjadi saksi untuk saya, si bungsu berkata lagi. Suasana sepi. Tiba-tiba Letnan Kolonel itu menghadap pada Jenderal Fujiyama kemudian melangkah mendekatinya. Pada jarak 4 depa dia berhenti. Kemudian memberi hormat dengan sikap gagah. Lalu bicara dalam bahasa Jepang, Fujiyama kelihatan mengangguk-ngangguk. Kemudian Akiyama memberi hormat lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 103. Kali ini Jenderal Fujiyama memutar tegak menghadap si bungsu. Lalu terdengar suaranya bergema, saya sudah lama mendengar namamu anak muda. Hari ini engkau menantang saya. Bagi samurai Jepang adalah suatu kehormatan tertinggi untuk menerima tantangan berkelahi dengan samurai melawan musuh. Namun untuk engkau ketahui, baru kali ini terjadi dalam sejarah kemiliteran Jepang, ada seorang asing yang menantang seorang Jepang untuk bertarung dengan pedang samurai. Saya telah mendengar permintaanmu, kemudian mendengar penjelasan Akiyama. Dia bersedia melayanimu, dan saya merestuinya. Akiyama adalah seorang perwira kami yang sangat mahir dengan samurainya. Saya sangat menyesalkan kalau engkau sampai mati di tangannya. Baik, saya jadi saksi, berikut seluruh tentara Jepang. Dan segenap pejuang-pejuang Indonesia serta masyarakat umum yang ada saat ini jadi saksi untukmu. Saya menjamin kebebasan bagimu, andainya engkau menang. Engkau boleh pergi kemana engkau suka, jika engkau keluar dengan selamat dalam pertarungan ini. Bagi kami, tantanganmu adalah suatu kehormatan. Dan bila engkau menang adalah menjadi kehormatan pula bagi kami untuk membiarkan engkau bebas. Bersiaplah. Pasukan Jepang dan Heiho serta pejuang-pejuang Indonesia itu segera saja membentuk sebuah lingkaran yang besar. Perlahan-lahan si bungsu memasuki lingkaran besar itu dan lingkaran itu menutup di belakangnya. Akiyama membuka pistolnya memberikannya pada ajudannya. Membuka penpels air di pinggang, topi wajah di kepala, dan ransel di punggung. Semua yang memberatkannya untuk bergerak leluasa ini dia lucuti dan dia serahkan pada ajudan yang meletakkannya ke pinggir. Akhirnya di pinggangnya hanya ada samurai yang tergantung di pinggang kanan, seperti telah diceritakan terdahulu. Ketika dia menyergap rapat di Birugo, dia adalah seorang yang kidal dalam mempergunakan pedang samurainya. Tapi Akiyama belum merasa cukup dengan menanggalkan benda-benda yang bergayut di tubuhnya itu. Dia membuka bajunya dan kini dengan dada telanjang, yang memperlihatkan tubuh yang kekar, dia tegak menghadap si bungsu. Jenderal Fujiyama diambilkan tempat duduknya. Dia duduk dengan perwira-perwira di belakangnya. Kini kedua orang itu tegak berhadapan dalam jarak 5 depa. Rambut si bungsu yang agak gondrong, berkibar-kibar ditiup angin yang berhembus dari kaki Gunung Merapi. Sementara kepala Akiyama yang botak licin, berkilat ditimpa cahaya matahari pagi. Akiyama berlutut di tanah, menghadap pada Jenderal Fujiyama. Menghormati dengan membungkuk dalam ke bumi sampai 3 kali. Lalu berputar menghadap si bungsu. Masih dalam keadaan berlutut, dia membungkuk memberi hormat. Si bungsu kaget dan buru-buru membalas penghormatan itu dengan merangkapkan kedua telapak tangannya dan meletakkan di depan wajah. Penghormatan silat seperti yang pernah ia lihat almarhum ayahnya lakukan. Akiyama nampaknya menjalankan semacam sembahyang dan doa akhir. Mulutnya berkomat kamit. Ketika tegak, seorang serdadu masuk ke tengah membawa selembar kain hitam. Memberikannya kepada Akiyama. Dan Akiyama menerimanya, lalu mengebatkannya di kepala. Banzai, tiba-tiba terdengar pekik gemuruh para serdadu Jepang.
Demikian gemuruhnya, hingga seluruh yang hadir, anggota-anggota Heiho, pejuang-pejuang, penduduk pada terkejut. Tak terkecuali si bungsu. Dia siap bertarung sampai mati. Pekikan Banzai itu adalah pekikan akhir seorang tentara Jepang yang siap menghadapi maut, seorang perwira Heiho berbisik pada temannya. Dan memang demikian keadaannya. Akiyama memang bernita bertarung habis-habisan. Sebab kalau sampai dia sampai kalah, maka jalan yang akan dia tempuh kalau tidak mati yaitu harakiri. Bunuh diri. Dia tak mau menanggung malu. Tapi jauh lebih terhormat lagi kalau dia berhasil memenangkan perkelahian ini. Dia memang seorang pendekar samurai kidal yang jarang tandingannya. Kalau ada tandingannya di antara perwira Jepang, maka orangnya adalah Saburo Matsuyama. Saburo termasuk pelatihan mempergunakan samurai ketika di ketentaraan. Kini Saburo sudah pulang ke Jepang. Namun demikian, meski dia seorang yang amat andal dalam mempergunakan samurai, kali ini dia tak berani main-main. Yang dia hadapi adalah si bungsu. Dan dia telah merasakan sendiri kehebatan anak muda ini di Birugo dahulu. Masih dia ingat dengan jelas betapa anak muda ini bergulingan di tanah kemudian ketika dia mencabut samurai, samurai anak muda ini menghantam samurainya, dan tangannya kesemutan. Dan samurainya terlempar ke tanah. Dan anak muda ini meringkus dirinya dan mengancam lehernya dengan samurai. Tindakan itu masih dia ingat. Masih dia ingat dengan jelas kehebatan si bungsu itu. Makanya kini dia tak sedikit pun berani pandang enteng. Berlainan sekali halnya dengan si bungsu. Kalau Akiyama mengetahui dengan pasti keadaan dirinya, maka si bungsu tak mengetahui keadaan diri Akiyama. Dia tidak tahu di mana letak kemahiran Akiyama. Yang dia tahu, seperti dikatakan Jenderal Fujiyama, Akiyama ini seorang yang mahir. Itulah semua yang diketahui. Akiyama tiba-tiba menghunus samurainya. Memegang hulu samurai itu erat-erat. Tangan yang kanan pada bahagian bawah yaitu pada bahagian ke ujung gagang samurai, dan tangan kiri pada bahagian atas. Yaitu pada bahagian yang dekat ke mata samurai. Kaki Akiyama terpentang selebar bahu. Dia mengambil kuda-kuda Heisoku Dachi, yaitu kaki mengangkang selebar bahu. Lalu lambat-lambat lututnya ditekik. Dan tubuhnya turun sedikit. Kuda-kudanya kini bertukar jadi Kibadachi, yaitu sebuah kuda-kuda tangguh dalam sikap menanti serangan. Si bungsu mencabut samurainya pula. Dia tegak sebagaimana adanya. Kini semua mata menatap pada anak muda yang dianggap luar biasa ini. Para perwira Jepang pada berbisik ketika dia mencabut samurainya dan mereka menatap dengan dia ketika melihat betapa kaki anak muda itu tegak seenaknya saja. Tak ada dasar-dasar seorang samurai pada sikap awalnya. Akiyama memindahkan kaki kirinya ke depan dengan ketat menekukkan kedua lututnya. Kuda-kudanya kini beralih menjadi kuda-kuda Neko Ashidashi. Kuda-kuda yang siap menerima serangan dan siap untuk menyerang dengan cepat. Kaki Nyua bergeser perlahan di atas rumput lapangan. Si bungsu masih tegak dengan diam. Namun hatinya tidak diam. Dia bicara dalam hatinya berdoa pada Tuhan. Bicara pada almarhum ayahnya. Kuserahkan diriku padamu Tuhan. Dan kuharapkan doamu dari alam barzah, ayah dan ibu. Kalau dingin perutmu mengandungku dulu ibu, maka Tuhan akan menyelamatkan diriku dari maut ini. Kalau tidak, maka disinilah ajalku. Aku masih ingin menuntutkan balas dendam kalian. Mencari Saburo Matsuyama jika aku keluar dari pertarungan ini dengan selamat. Membalaskan nista yang telah dia buat untuk keluarga kita. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Henrik.